Namun, Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak itu dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi, namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan sesama, sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suara lirih, namun membuat berbulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakannya, "Tali pocong." Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya, hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat dan panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan ini. Si pocong menyeret dengan tangan kosong lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Nek rak roh opo-opo. Ojo rusak-rusuk ya le. Nyawa ono regane. Jika kamu tidak tahu apa-apa jangan sembarangan ya nak. Nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang dipikirkan Mas Damar bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar. Sedari tadi Simbah tidak kelihatan padahal ia ikut karena si Mbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuatnya kaget. Loh, tali pocongnya durung dibuka iku loh. Kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa Edan, desa gila, kata dia. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Disinilah mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia, namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah menjadi sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. "Le, kamarnya wes Simbah siap ke?" Nak, kamarnya sudah disiapkan. Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasa atau tikar anyaman sebagai alasnya. Namun mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang mereka berani menarik kesimpulannya. Sampai di tengah-tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuangkan lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh namun sangat tipis seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara pitik ayam yang pernah dia dengar. Mas Eriklah yang pertama kali bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu sampai
Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar. Wajah Mas Damar terlihat pucat, seperti menyembunyikan sesuatu. Mar, krungu ora? Mar, dengar apa tidak? Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik. Sampai akhirnya ia mengatakan, Rik, awakmu percaya pocong ora? Rik, kamu percaya nggak sama pocong? Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakan dari mana. Aku tahu krungu, jarene suara pitik iku nunjuke nek ana pocong go sekitar kene. Aku pernah dengar, katanya kalau dengar suara ayam artinya ada pocong di dekat sini. Mar, akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. Desa iki gak beres, ayo minggat ae. Wes gak opo-opo toh. Mar, desa ini nggak beres, ayo pergi saja. Tesismu sudah nggak apa-apa kan? Mendengar itu Mas Damar kemudian juga mengatakannya, Rik, koyoe simbah iki, sepertinya simbah ini belum selesai melanjutkan kalimat itu. Tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana ia melihat wajah yang mengintip, Rik, minggat ae tekan kene, Rik, ayo kita pergi saja dari sini. Oh, ono apa toh? Ada apa tah? Gok jendela. Di jendela Mas Damar menunjuk ke arah jendela. Bah, di jendela ada wajah Simbah. Kaget. Saat itu juga Mas Erik langsung mengemasi barang bawaannya diikuti Mas Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu, namun baru saja membuka pintu kamar, di depannya Simbah berdiri, wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. Kate nang di tole mau kemana nak? Mas Damar lah yang pertama maju. Bah, ngapunten kulo badhe mentok mbah. Bah, mohon maaf kami mau pulang mbah. Mulai nang di pulang kemana? Dan geria kulo mbah, ke rumah saya sendiri mbah. Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. Penyakitmu wes waras le, penyakitmu sudah sembuh kah nak? Mas Damar terdiam lama di sini. Mas Erik yang kemudian maju, bah, panjenengan sinten asline, sebenarnya Anda itu siapa? Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil. Karena ngeri bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. Desa Gondo Mayit, desa berebut nyawa, kata Simbah. Dengar langkah tertatih-tatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur. Sopo sing wis mlebu desa iki ra bakal iso mulih. Wis nurut ae ngomong Simbah. Siapa yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar. Nurut saja sama ucapan saya. Di tengah keheningan itu suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. Krungu suara iku le. Kalian mendengar suara itu nak? Roh artinya, tahu artinya. Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. Mayit atau pocong, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal di sekeliling rumah. Pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjembab di atas tanah. Dengan mata mendelik melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamit entah apa yang diucapkannya, Simbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa-doa meminta agar sesiapa bisa menolongnya. Mas Erik hanya diam sembari meracau, "Jancok, jancok." Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah-olah
menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar aroma itu adalah aroma Sambojo. Aroma itu semakin menyengat. Suara ramai yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. "Go buri ono lawang ri, di belakang ada pintu ri," teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi, namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda-tanda tanya itu. Apa maksud dari kain kafan itu? Ia lihat pertama dari halaman belakang rumah. Ada berpetak-petak tanaman singkong aroma Sambojo masih tercium menyengat. Anehnya hanya Mas Erik yang menciumnya. "Melo aku Mar, ikuti aku Mar." Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda jalan mereka kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kafan, Rik, apa no hubungannya? Kain kafan, Rik, apa ada hubungannya? Mas Erik terlihat bingung. Gua kotak sing nang pawon, akeh kain kafan ditumpuk. Di kotak yang ada di dapur ada banyak kain kafan. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir sampai ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. "Tali pocong, krungu ora, Rik? Dengar apa tidak, Rik? Krungu apa ora? Terdengar apa enggak? Tali mayit." Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan Mar. Mayite tali pocong di mayatnya. Rong ono sing dibuka, belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya di mana? Nang kono di sana. Itu ngapain pocongnya ngikutin gitu, Mas? Tanya gua yang penasaran. Mas Damar menatap gua mencoba berpikir sebelum bilang, "Ini cuma asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui," kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar di tengah gelapnya hutan. Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti. Hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan ke kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu, yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda siapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam pernah mereka dengar dari jarak jauh kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Mas Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya di mana ayam itu berada? Lain hal Mas Damar, kini ia bisa menciumnya. Aroma Samboja yang hanya tercium di hidung Mas Erik kini tercium juga di hidung Mas Damar. "Wangi," kata Mas Damar sembari melihat ke sana kemari, hingga Mas Erik menunjuk sesuatu gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. "Gok kuno mayit sing dikubur mau." Semakin dekat suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seorang yang sedang menggaruk-garuk tanah di sekitarnya.
Banyak dikelilingnya ayam berwarna hitam legam, ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh. Apa yang siluet asing itu lakukan? Asu, teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Laiku lak simbah, katanya. Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari meninggalkan Mas Damar yang baru sadar. Yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Simbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka, di tengah kepanikan itulah aroma Samboja yang misterius tercium lagi. Lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Ono opo sih ambil alas iki? Ada apa sih dengan hutan ini? Disitulah entah kenapa kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma Samboja itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelibet suara meraung yang sangat keras sekali seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini, yaitu pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluarlah pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. Sampean yang ninggalin KTP di pos 1 ya? Kalian yang ninggalin KTP di pos 1 ya? Mereka mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor tidak ada yang tahu satupun dari mereka, bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Goblok, nak kateh monggo lapor lewat kene, lewat mojo ... lah iso seh. Bodoh, kalau mau naik ke ... kenapa lewat sini? Kan bisa lewat ... Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat, dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Isi urip to awa-awa iki, masih hidup ya kalian ini? Ia meneguk kopi di meja kemudian duduk bersila di depan mereka. Wis ceritakno kabeh, nang ngendi ae awa-awa iki dino iki. Sudah diceritakan saja. Kemana kalian selama 2 hari ini? Pak, kata Mas Damar, ono deso yo Pak. Enggak kene, ada desa ya Pak di sini. Terlihat 2 penjaga saling melihat satu sama lain. Ono, kata si bapak. Si bapak terdiam lama. Sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung sembari berbisik. Ia bertanya, nang di ono desa Pak? Nek villa akeh neng kene. Di mana ada desa Pak? Kalau di sini villa banyak Pak, kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. Apa benar awa-awa wong loro sing munggah liwat kene? Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki ke sini? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. Syukur, kata si bapak. Alas ... iki pancen angker. Namanya 1000 pintu. Pohon keramat yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondomayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan itu terdiam, mendengarkan wajah mereka semua tegang. Masalahe ora ono sing eroh nang di wat iki. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya awa-awa enggak ke blodbok.
nang desa iki ambi nggawa awak ganjil. Sampai iku kedaden biasane siji ra iso mulih. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Saiki aku takon, apa sing mbok rasake nek saiki? Sekarang aku tanya apa yang kalian rasakan sekarang. Di sini Mas Damar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya, dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali seperti pernah melihat sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Mas Damar. Ajaibnya, tesisnya yang membesar perlahan kembali normal. Menek ojo nguyuh sembarangan ge, besok-besok jangan sembarangan kencingin lagi ya. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak bertanya dengan wajah penasaran. Pak, kulo tandet neng desa niku enten simbah wadon sing sempet ngejar kulo badhe rancang kulo. Niku sinten nggih? Pak, saya mau tanya sekali lagi, ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya, itu siapa ya? Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap Sartih. Sartih, kata si Erik mengulangi lagi. Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh simbah ini. Simbah niki manusia toh, Pak? Simbah ini manusia dong, Pak. Si bapak hanya terdiam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan, cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul. Sebenarnya cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris makanan hingga membawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak disukai. Apapun itu, mungkin ujung cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat ini. Memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Malam itu setelah selesai mendengar cerita itu, satu yang gua pelajari, pengalaman yang menimpa mereka benar-benar buat gua harus senantiasa waspada dimanapun kita berada. Ibarat pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit pinjak. Oke, sekian cerita itu. Dan terima kasih untuk penulis Bro Simple Man. Nanti gua akan tuliskan akun Twitternya di deskripsi gua di bawah ya. Oke, lain kali gua akan share pengalaman cerita lain atau pengalaman gua sendiri. Akhir kata, gua mau pamit dan senang sekali bisa berbagi cerita dengan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ya yang intonasi yang salah ya. Mohon maaf banget untuk kalian pendengar gue. Terima kasih. Bye bye.